Malaysia, Brunei itu semua wisata hampir sudah tak kunjungi. Oh gitu ya? Iya. Nah, kalau syuting pernah katakan Kudus itu pernah. Terus gitu ya? Ya ada beberapa. Ya guys, pagi-pagi yes, 1 menit bersama saya Mr. Nawil. Nah, kali ini pemirsa pagi-pagi yes, perjalanan saya sudah sampai di desa apa mas tadi? Sudagaran. Sudagaran ya, Kedu. desa Sudagaran Kedu, Temanggung. Nah, kali ini saya akan tunjukkan atau saya akan sedikit ngobrol ya untuk channel pagi-pagi yes dengan seseorang yang luar biasa yang saya harap nanti obrolan kita ini bisa menginspirasi rekan-rekan muda karena dari pembicaraan yang ngelantur ya ngalor ngidul itu siapa tahu ada inspirasi yang bisa kita tangkap karena saya yakin ketika kita dapat inspirasi dan kita mau jalankan inspirasi itu kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Langsung saja kita akan temui beliau, saya akan ngobrol ya. Selamat pagi Mas. Pagi. Ya, oke. Mas namanya siapa Mas? Isa Al-Kaisi. Isa Al-Kaisi. Isa Al-Kaisi. Kalau boleh tahu artinya apa? Arti namanya Mas ini? Kalau Isa Nabi ya. Nabi Isa. Kalau Al-Kaisi itu kalau setahu saya kalau buka Google itu 60% seniman, yang 40% itu kewibawaan. Oh gitu ya. Iya. Berarti boleh dirangkum ini seniman yang penuh wibawa ya. Dan kemungkinan seperti itu. Oh, okay. Cocok berarti ya. Karena saya melihat pertama bertemu dengan Mas Isa ini orangnya penuh seni. Boleh cerita dong Mas, sejak kapan Mas Isa ini suka dunia seni? Mulai 2016. Kalau suka seni dari kecil. Dari kecil suka kalau seni. Menggeluti ke seni itu 2016. Terus lebih ke jualan antik. Oh soalnya gitu ya. Barang antik itu berbau seni ya. Betul. Barang antik. Jadi gini pemirsa, tak jelaskan sekali lagi. Kali ini saya sengaja datang ke tempat ini. Tadi saya sudah lihat luar biasa di dalam koleksinya ya, kolektol ya. Boleh ngomong kolektol ini ya. Koleksi, kemudian kalau laku didol gitu ya. Kemudian cari lagi ya. Nanti kita ngobrol nanti di sesi-sesi yang selanjutnya. Terus gini Mas Isa. Mas Isa ini kan seorang muda karena kalau kita lihat anak muda itu belum tentu suka antikan Mas. Iya. Ya betul ya. Betul. Terus Mas Isa kenapa kok seneng antikan? Sejak kapan itu terjun di dunia antikan ini? Mulai di Jogja itu. Mulai di Jogja. Iya. Soalnya dari sering kumpul teman-teman, main ke tempat teman-teman itu rumahnya aneh-aneh. Aneh-aneh seperti apa? Banyak barang-barang antik. Memang rata-rata teman saya di Jogja itu koleksinya antik-antik juga. Oh gitu ya. Iya, karena dulu teman-teman rata-rata dari paguyuban seniman juga. Oh. Jadi aneh-aneh. Jadi sempat tinggal di Jogja ya? Iya. Berapa lama di Jogja? Kalau yang di Jogja terus full itu 2 tahun. 2 tahun full ya. 2 tahun itu di Tugu Jogja dulu. Kalau lewat Tugu tahun 2016 sampai 18 itu ada prajurit, prajurit itu pakai kostum prajurit, terus ada Anoman, ada Pocong juga. Di daerah Tugu itu? Iya. Itu grup saya. Oh, grupnya Mas Isa? Dulu saya pakai Anoman. Oh, Anoman. Dulu pernah kalau syuting pernah katakan Kudus itu pernah. Terus gitu ya. Ya ada beberapa ya cuma dipinjem buat properti mungkin. Oh gitu ya. Jadi tapi maksudnya dapat penghasilan juga toh di situ. Ya, terus jasa lukis wajah juga di sana. Karena memang semua digeluti.
beberapa temennya juga masih di dunia seni juga sampai sekarang ya. Ada beberapa yang sudah sukses juga sampai ke Jakarta masuk TV besar juga ada. Oh gitu ya, ada ya teman-temannya. Mungkin teman-teman masih ada yang lagi nonton ini ya, sahabat lama berarti ya. sahabat lama. Tapi memang kalau dunia seni itu dibutuhkan eksistensi ya. Iya. Kalau ya, jadi gini Mas Isa, nanya ini Mas barang-barang antik itu dapatnya dari mana Mas? Kalau awalnya dari ibu jualan barang bekas, terus nanti kalau dapat yang tua-tua, barang yang lawas-lawas itu saya yang jual. Oh gitu ya. Awalnya cuma jual ke relasi teman-teman Jogja. Ditawarkan terus, gitu ya? Ya saya tawarkan, itu kok untungnya lumayan. Dulu awal itu 2016 awal pertama kali dapat capstock itu. Yang nempel di tembok itu nganter pakai motor sampai Jogja. Itu untung 50.000 buat beli bensin 20.000, yang 30.000 buat makan habis sama rokok. Tapi ada ini ya, kesenangan tersendiri ya. Kepuasan sendiri ya. Ya puas. Terus yang kedua dapat jam dingdong itu. Dingdong. Nah, itu juga saya kirim ke temen Jogja juga. Relasi Jogja, cuman rumahnya Klaten. Rumahnya Klaten saya antar ke sana. Untungnya agak lumayan. Dapat harga berapa itu? Dulu jual 800.000. Dapatnya sekitar 200.000. Oh ya lumayan. Kalau tidak salah awal itu dapat 200.000 lah. Itu dari uang itu tak puter sampai sekarang. Jadi banyak. Sekarang banyak. Oh gitu ya. Jadi maksudnya istilah di antikan itu ada istilahnya geladak ya. Geladak. Nah itu geladak itu pemirsa itu kita berburu barang-barang antik ya. Iya. Nah ini Mas Isa ada nggak pengalaman yang sedikit unik atau sedikit berkesan lah dalam geladak ini ya. Selama ini ya, selama terjun di dunia antikan. Itu apa? Berburu apa? Terus di mana? Terus kisahnya seperti apa? Banyak. Sering ke luar kota juga dulu awal-awal, sering sama Mas Agung itu juga. Sampai Ngawi ya. Sampai Wonogiri. Sampai Wonogiri. Kalau dapatnya ya banyak, karena rata-rata kalau dapat di lokasi kan lebih murah gitu ya, atau gimana? Tawar menawarnya itu udah unik dulu. Oh gitu. Uniknya ya Mas ya, bisa cerita. Kalau sepeda motor di pom lihat orang bawa sepeda motor lawas itu ya tak tawar di lokasi langsung di jalan. Oh gitu ya. Langsung di jalan. Kalau anting-anting ke desa-desa ya mungkin rumah yang udah tua nanti tak beli, nanti tak renovasi lagi, bongkar. Kalau tidak ada bongkaran, nah itu kemarin ada bantuan dari pemerintah itu kan banyak bongkar rumah, bedah rumah itu. Nah, itu lumayan. Itu peluang itu ya. Orang lain menganggapnya sampah ya, maksudnya sesuatu yang tidak bernilai mungkin ya. Udah kayu, udah lama, udah kropos gitu ya. Padahal itu harta karun ya. Iya. Ya beli nanti di restorasi lagi, dibikin nanti buat joglo, buat gitu ya. Iya. Nah untuk kecil-kecil ya biasa nanti dapetnya dari rongsok biasanya. Rongsok juga antik rongsok itu rongsok ya. Rata-rata rongsok Temanggung juga store ke sini. Oh gitu ya. Ya. Sudah ada ya yang ya. Ada. Ya berarti tinggal tunggu di rumah juga ya berarti ya. Kalau sekarang masih geladak enggak, Mas? Masih, tapi paling ke teman-teman. Ke teman-teman lebih banyak di story sekarang. Info-info gitu nyari ya. Sekarang alhamdulillah ada di story. Ya, mungkin dari prihatine tak bertahun-tahun itu sekarang sudah mulai ada mengenal, hasilnya gitu ya. Sekarang udah agak enak. Terus Mas, pengalaman ini dapat barang paling antik apa selama perjalanan Mas Isa di dunia antikan ini?
Kalau paling antik menurut saya Gucci. Hmm. Gucci dulu dapat Gucci itu namanya Gucci Zhueh, dinasti Yuan ya. Oh, dinasti Yuan. Dinasti Yuan itu abad 10. Ah, Abad 10 berarti umurnya udah 10 10 10 abad. iya 1000 tahun ya. Ah, 1000 tahun. Iya itu. Dulu Dapat di awalnya mana itu? ya di daerah Temanggung aja dari petani. Dari Dia petani? dari petani. Dari galian apa dari apa itu? Wah kalau itu enggak tahu ya. Oh, maksudnya Gucci bentuk apa? Berapa besar? Berapa tinggi? Kalau Gucci Zhueh itu kan Modelnya seperti banyak, apa? kalau orang antik Mm-mm. banyak yang paham. Jadi Gucci Zhueh itu ada 3. Biasanya sak judune itu ada 3. Oh, 3. Itu mulai dari kecil sekitar tinggi 30 sampai 40, terus 60, yang paling tinggi 70 sampai 90. Waktu itu dapat 3-3-nya, satu set berarti. Pertama 2. Oh, 2. Yang satu itu nemu juga, mungkin juga dapat di lokasi yang sama, terus dapat lagi. Itu dalamnya ada uang-uang Kepeng uang itu ya, tinggal uang itu. bolong-bolong Ah. itu ada penuh-penuh semua. Wah, seharga berapa waktu itu? Itu total kalau saya jual ya 23 juta total dari Waktu itu ya? 3. Iya 3 itu. Dapatnya berapa itu? Kalau dapatnya murah. Murah ya? Murah, enggak sampai 3 juta. Oh gitu ya, wah luar biasa itulah seninya ya di situ ya, Iya. antikan tuh ya. Tapi dulu kan juga belajar Gucci, piring lawas, terus apa bisa tahu umurnya, terus jenis apa sekitar abad berapa itu kan juga belajarnya lama itu. Belajar lama ya. Iya dulu Ada gurunya apa gimana atau ada belajar? gurunya. Oh gitu ya. Awalnya ketipu, ada piring repro Ya. palsu. Itu sekolahnya di situ itu ya. Ya itu banyak, buatan Singkawang ada, buatan Solo juga bikin. Nah itu memang hampir mirip. Cuman memang ada ciri-ciri tertentu ya. Banyak sih ciri-cirinya kalau yang paham. Itu memang yang tua itu dari bahan sudah beda. Bahannya itu ada rempah-rempah. Kalau Yang asli. Iya, maksudnya Taunya rempah-rempah itu maksudnya dari kan kalau dikir pakai mikroskop itu kan kelihatan ada kayak tumbukan rempah-rempah. Oh gitu, seratnya itu ya, ada serat-seratnya itu ya. Serat-seratnya. Terus glasirnya kan juga beda dulu sama sekarang. Tapi rata-rata memang kalau Gucci yang laku yang produk dari Cina. Produk dari Cina ya. Iya. Kalau dulu kan banyak dari mungkin perdagangan dari Cina ke sini sudah mungkin zaman dulu banget. Karena di jalur-jalur tertentu ada itu ya. Ada. Peninggalan Saya nemu Gucci yang temuan itu di jalur tertentu. Ya kayak enggak masuk akal juga itu, soalnya jalurnya itu di pelosok-pelosok. Tapi setelah tak amati itu ternyata kalau dari beberapa situs sampai pelabuhan itu kalau ditarik benang itu misal di plot peta jalurnya melewati situ. Jadi kemungkinan zaman dulu Cina itu perdagangan turun ke pelabuhan, nah itu mau ke satu tempat gitu ya tujuan. Tujuan itu lurus. Turun gunung mungkin berkuda. Jalurnya lurus. Makanya kalau orang sekarang kok ono ning nggon kono ning jero hutan, kok ono ning nggon desa kae sing aksesi malah angel. Nah itu kalau saya neliti ya itu ada ini ya, ada petanya bisa digambar ya. Iya. Oke. Terus Mas jatuh bangun dalam dunia antik kan yang dirasakan seperti apa? Banyak kalau itu. Makanya banyak pemain antik yang baru mulai langsung tumbang itu banyak. Kenapa itu biasanya? Itu rata-rata beli kemahalan. Beli kemahalan karena di antik itu udah ada grade harga. Misal
lampu katrol ukuran 28 itu kan rata-rata 1,5 sampai 2 juta. Paling mahal 2,5 itu motifnya gitu. paling bagus. Kalau beli kok udah 2,5 lebih Mahalin. itu susah jualnya, sudah susah. Gitu. Butuh waktu ya, iya, butuh waktu yang lama lagi ya berarti ya. Dan harus mengikuti. Soalnya pengalaman saya dari 2016 itu saya beli cupnya tok. Cup 28 itu harganya masih 250. Sekarang berapa tahun Pak? 6 tahun. 6 tahun. Selang 6 tahun sampai sekarang harganya udah 1.200.000. Wow. Mungkin sekarang udah ada yang jual 1,5. Karena barang mulai langka. Dan itu ya? Memang banyak kristal. Oh gitu ya. Kalau orang antik sebutnya kristal sabun. Kristal sabun. Rawarnya putih. Oh gitu ya. Berarti sebetulnya kalau kita investasi di dunia antikan itu nggak ada ruginya ya? Nggak ada ruginya. Tambah naik ya nilai investasinya. Cuman ya butuh waktu itu tadi ya. Butuh waktu itu. Cuman kadang orang nggak anu di situ ya, nggak ngehnya di situ ya. Iya. Makanya kalau beli barang antik itu kalau saya beli ndak laku sampai 10 tahun ndak masalah. Ndak masalah. Ya. Karena yakin pasti ini suatu saat naik terus harganya. Dan sampai sekarang ya belum pernah nemuin suatu barang yang harganya malah semakin turun, ndak ada, malah semakin naik. Malah semakin naik. Semakin naik. Saya udah pernah beli jam itu. Jam dingdong itu saya dulu beli 600.000. Itu menurut saya kemahalan. Rata-rata beli 300 sampai 400 dulu itu. Terus enggak tak jual sampai 3 tahun. Nah itu malah laku 1 juta. Iya, 3 tahun. Berarti kan nilainya semakin naik ya sebetulnya. Semakin naik. Iya. Oke. Tapi barang-barang tertentu memang ada yang stuck. Ki regane ajek terus. Ada beberapa barang. Ada yang barang ndak ada patokan harganya juga ada di antik. Kalau memang barang itu langka terus nilai seninya tinggi, tuanya memang tua banget. Pernah dapat? Dapat sering. Apa ini? Seperti apa contohnya? Macam-macamnya itu. Mungkin kayak gramafon belum lama gramafon itu buatan Swiss. Kalau yang bikin Herman Toren. Mereknya Toren itu. Itu menurut saya langka. Soalnya saya cari di postingan, cari di dunia antik itu jarang. Cuma nemu satu di Surabaya. Itu yang punya satu seri sama punya saya. Terus saya nyari-nyari, ini termasuk langka. Punya saya kemarin punya full orisinil. Belum ada sentuhan restorasi. Gitu ya? Masih full orisinil. Udah laku sekarang ke Jakarta. Laku piro masih? Itu jual kemarin waktu corona. Itu memang ekonomi menipis, jadi harus tak jual karena yang paling cepat itu dijual. Itu laku 6 juta. 6 juta ya. Berarti harus bisa menyiasati juga ya kadang-kadang ya. Jadi menyiasati kadang-kadang kalau saya melihat pemain antikan itu kan memang namanya antik kan kudu antik juga ya. Kadang pernah nggak jual rugi, pernah nggak Mas? Oh sering. Jual rugi itu kalau supaya dapur ngepul ya istilahnya ya. Kalau main kayak gini tetap dapurnya tetap pengaruh ya. Pengaruh ya. Terus pernah juga kan stagnan pernah toh? Mana waktu corona stagnan ya berarti ya? Ya orang bisnis kan harus kuat-kuatan. Kalau di antik nih lebih ke kuat-kuatan soalnya enggak tiap hari laku. Betul. Tapi dibarengi tadi ya hobi ya, ada hobi, ada kecintaan ya. Ada kecintaan. Jadi istilahnya gak payu pun pasti suatu saat payu gitu loh. Nggak ada barang yang nggak payu. Dan saya prinsipnya kalau antik itu kan peminatnya jarang, penikmatnya juga jarang. Ya lebih ke dunia seni juga jarang. Misal saya ngelukis, menurut saya bagus,
tapi belum tentu orang lihat bagus. Bagus ya. Apalagi kalau realis mungkin banyak orang seneng. Kalau saya kan enggak suka realis. Maksudnya ya suka tapi enggak bisa menikmati. Kalau katane nek orang sini ora ana filosofi ini, ora iso diwaca. Saya ke naif atau abstrak itu enggak jarang orang seneng, tapi punya keyakinan dari 1000 orang pasti ada 1 orang sih seneng. Ya. Itu nek saya prinsipnya, makanya berkarya apapun nek menurut saya ya ndak ada salah. Yang penting aku seneng, mesti sekopong 1000 ana wong siji seneng. Oh, siji iso ngluwi wong 1000 tadi ya? Iya. Karena kalau udah seneng itu ndak mikir dompet. Saya itu nek lihat barang antik kok cocok gitu ya. Cocok dhewe. Wah, iki tak ge koleksi dhewe mumpung ana duit nganggur tak beli walaupun nanti suatu saat ada yang berminat pun belum tentu kita jual ya. Iya. Nah, sampai nanti berikutnya ada yang klik lagi baru kita lepas ya. Iya. Oke ya. Mas Isa, ini impian Mas Isa itu apa hari ini untuk di dunia antikan ini? Mungkin ada impian-impian ke depan apa yang pengen kalau diwujudkan? Nek ke depan itu sih pasti bikin rumah full antik ya. Oh, wah, itu impiannya rumah, ya. Iya, full antik sama ya. Karena saya itu dulu dari lulus SMA kelas 2 itu saya keluar. Jadi saya punya ijazah cuma SMP. Karena kelas 2 itu dikeluarkan sekolah. Oh gitu. Itu saya langsung merantau. Jadi seneng dolan-dolan sampai hampir nikah itu baru mandek. Wah, itu hampir wisata-wisata itu tak kunjungi. Ke luar negeri, saya ke Malaysia, Brunei itu semua wisata hampir sudah tak kunjungi. Oh gitu ya? Iya. Oh. Makanya ya, sekarang itu ngelihat wisata jadi agak kurang, tapi pengen menikmati, jadi bikin surganya di rumah menjadi surga itu. Oh gitu. Makanya jadi bikin ikon kolam, ya. Healingnya itu enggak usah ke mana-mana. Kemana-mana. Sekarang suka wisata. Dengar suara air, lihat ini ya, joglo kayak gini ya, pendopo gini ya, tempat untuk istirahat, ngelinting ya. Itu healing banget. Healing banget ya, Pak. Ngelinting ngopi, temanggung banget. Temanggung banget ya. Oke. Ini sih kalau jangka panjang ya, masa tua pinginnya bisa rumah itu bisa buat healing. Ya. Buat healing diri sendiri, untuk keluarga, juga untuk orang lain ya. Jadi ada manfaatnya gitu ya. Oke, mantap Mas. Kalau untuk antiknya sendiri bisnis ya berdoanya ya tetap harus berkembang ya. Ya berkembang lancar gitu ya, buka galeri itu ya. Iya, kalau buka galeri pinggir jalan malah kurang saya. Oh, kurang ya? Iya. Kenapa jadi, itu? Menikmati antik itu kan enaknya hening. Hening, ya betul. Karena antik itu ada nilai-nilai tersendiri, nek diamati banget itu senine itu ada beberapa titik yang memang harus nonton fokus. Jadi gitu, kita bisa menikmati suatu barang kayak cangkir antik. Mungkin dari motifnya atau mungkin dipandang dari, butuh waktu yang udah lama tahu gitu storynya ini. Nah, itu sama bayangke dulu yuk kone biyen kong ini. Imajinasi berarti ya. Berimajinasi ya. Asiknya di situ nanti. Iya. Oke. Mantap Mas Isa. Iya, sip. Oke, sekarang yang terakhir nih. Ya. Nah, ini mungkin Mas Isa bisa sampaikan untuk memberi motivasi kepada rekan-rekan muda. Karena seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa tidak semua orang suka dunia antik, satu itu. Terus mungkin ini menjadi peluang bisnis juga ya untuk anak-anak muda yang suka seni, yang suka antikan itu. Nah, ini apa ini? Wejangan atau falsafah atau sesuatu yang bisa dibagikan ke pemirsa pagi-pagi, Yes? Ikuti
Kata hati. kata hati sendiri Heeh. pingin opo teko dilakoni. Kalau untuk bisnisnya nek prinsipnya saya rugi ramati maju terus. Wus, rugi ramati maju terus ya. Luar biasa ini yang tangkap apa tadi rugi ramati ya, maju terus ya. Rugi gak selama kita nggak mati, rugi nggak apa-apa. Iya, itu rugi nggak apa-apa. itu satu belajar ya. Iya, satu sekolah ya, iya, pengalaman nyata ya. Pengalaman tertinggi kan itu. Ya, Karena orang bisnis itu yang terpenting nomor satu mental. Ya, Ya, mental. Orang bisnis yang nomor satu mental. Iya, rugi sepisan langsung ngedon, gak ngelanjutke lagi. Ya wis KO ya KO, iya. Tersapu gitu. Oke. Jadi jatuh bangun lagi, Iya. jatuh bangun lagi gitu ya. Iya. Rugi, tapi tertutup dengan untung. Tapi kalau apa istiqomah kalau bahasanya, kalau Heeh. istiqomah terus maju terus yakin pasti Yakin, sukses. pasti sukses ya. Pasti sukses. Yang penting tidak berhenti, ya. Iya, Orang yang tidak gagal berhenti. adalah orang yang berhenti. Iya. Ya toh? Benar. Nah, orang yang maju terus walaupun gagal maju terus suatu saat akan berhasil pasti itu ya. Pasti. Oke. Yang penting kan sportif, jujur itu pasti sukses. Urusannya Oke, sama sportif, Tuhan, jujur. Oke. nggak sama manusia Ya. lagi. Sportif jujur, urusan dengan Tuhan, pasti suatu saat Pasti sukses. kesuksesan datang. Ya. Ya, oke. Ini koleksinya banyak ya Mas ya hari ini ya. Di dalam tadi tak lihat banyak Ya. ya. Apa aja koleksinya Mas? Mungkin bisa sedikit diceritakan. Ada mesin ketik, Mesin ketik, ya mungkin radio, itu. heeh. Terus kaset-kaset itu ya. kaset, ya. Lukisan-lukisan. Lukisan. Terus ada uang kuno. Uang kuno ada, arsip kuno ada. Arsip kuno, Perangko. terus lukisan tadi ya, lukisan sama motor-motor ini ya. Iya, motor-motor. Iya. Yang penting sirkulasinya cepet. Kalau harapannya Iya. sirkulasi cepet, badine akeh. Wah, itu yang saya Tuku juga sak mau. Mas. murah-murah ya, larang-larangi. Itu yang saya juga mau. Ya, baik Mas Isa, terima kasih untuk waktunya. Ya, Yang sama-sama. penting dan tidak kalah penting itu adalah kondisi kita tetap sehat itu sudah Ya, benar. mendukung ya. Ketika kita geladak, Betul. kita kemana-mana hunting ya, Betul. hunting barang antik. Kalau dulu di zaman dulu di cerita film tuh ada setiap Kamis malam Jumat kalau tidak salah ya. Iya. Itu apa The 13 apa ya judulnya itu ya. Jadi itu ada seorang yang punyai kayak galeri barang-barang antik ya. Jadi mau katakan ada orang datang, saya mau jual ini apa mesin jahit saya. Nawarkan toh? Iya. Nawarkan lah sama pemiliknya tuh diselidiki ternyata. Nah, diselidiki ini mesin jahit buatan siapa, terus sejarahnya seperti apa itu sebelum beli itu diselidiki sama dia. Iya. Dan kebanyakan ini apa barang-barang tersebut itu juga ada ini mengandung cerita-cerita yang mistis. Nah, seperti iya, itu. ada. Nah, sampai mistis ada sampai terjadi pembunuhan berapa keturunan dan sampai akhirnya sampai yang punya galeri ini terjun di situ. Jadi kayak imajinasi kita tuh dibawa ke cerita Iya. itu. Iya. Seperti itu. Itu ada film. Iya. Saya lupa namanya film itu, saya paling berkesan waktu Malah itu. itu yang asli juga ada. Itu orang Klaten terkenal kalau di dunia antik. Dia sampai apa itu ada artis kecelakaan. Heeh. Itu motor yang buat kecelakaan dibeli sama dia. Oh, iya. Sampai pakaiannya dibeli sama dia. Itu ada orang Klaten. Dia kolektor. Ya kolektor juga. Kolektor juga. Cuman itu kalau menurut saya ekstrim. Ekstrim ya. Ekstrim. Kalau saya lebih ke dekorasi soalnya. Oh, dekorasi, Kalau ya. yang berbau klenik Iya. enggak main-main soalnya. Oh, enggak main-main dia. Iya. Tapi pernah ngalami nggak Oh, pernah. dapat barang yang itu kayak gitu? Pernah. Oh, apa itu? Keris keris ya. itu ya pernah kena apa imbas dari keris pernah. Oh. Jadi makanya kalau sekarang sama barang apapun lah ndak harus keris itu tak ajeni. Barangnya tak ajeni. Soalnya pernah pengalaman apa ndak percaya. Awalnya memang saya ndak percaya Nggak sama percaya keris. karena kita kan basicnya antikan ya. Iya.
Intinya menikmati seninya, bukan ternyata ada juga. Oh, ada. Iya. Real gitu ya. Real ada. Terus ceritanya piye Mas, ceritanya Mas? Iki akhirnya bertambah ini durasinya. Iya. Karena ada ini pemirsa, ada sesuatu yang luar biasa di balik antikan ini ya. Iya. Mas Isa ngalami sendiri. Ceritanya piye Mas dapat keris itu? Ceritanya ini, teman saya itu mungkin lagi butuh uang, terus ngubungi arek adol keris gitu, mau jual keris. Itu keris punya Simbah katanya, almarhum Simbah. Akhirnya tak beli. Itu saya beli cuma 100.000. 100.000 ya. 100.000 diantar gitu. Diantar dari itu Kuangan ada sampai ke anunya. Masih bagus, rangka bagus, pamore bagus, luk itu luk 7. Luk 7. Pamore udan mas itu. Udan mas. Waktu itu tak pajang di tembok. Terus ada teman dia kolektor nanya, "Iki kerise ana isine ra?" Nek ora ana isine tak tuku. Rego piro? Wis teko bayar 400, wong gek oleh wingi. Baru 1 hari itu di rumahku. Pikire belum tak tawak-tawakke, pokoke numpang. Ya. Aku gelem 400. Saya mau 400. Kalau ndak ada isinya. Terus tak ambil, tak seset, tak taruh bawah, tak injek. Masih percaya ini ada kodame itu. Kodame. Wis percaya ndak ada. Akhirnya dibayar. Setelah keris dibawa, saya langsung tumbang. Itu sampai seminggu lebih ya. Sakit gitu ya? Sakit. Tumbangnya sakit itu? Iya. Sampai periksa 3 dokter ya. Nggak ada penyakitnya? Nggak ada penyakitnya. Akhirnya sembuhnya di dukun. Oh, datang ke dukun. Sembuh di dukun. Terus, katanya tambani, iya itu. Dari keris itu? Iya, dari keris itu. Karena tidak ngajeni itu dari Sembrono ya? Jadi sekarang percaya ada isi atau enggaknya. Saya paling enggak ya, karena enggak tahu, enggak kelihatan, wis teko dajeni. Apapun. Iya. Itu sama pedang dulu banyak koleksi pedangnya. Gerak itu, gerak biasa. Terus gerak gini? Iya. Ngelihat sendiri? Suara gluduk. Oh, suara yuk gini loh, langsung. Sampai sekarang yo percaya nggak percaya ini anak itu. Iya. Tapi selalu positif. Barang apapun datang ke sini positif ya. Positif. Yang penting tak aja ini syukur mah bantu nyari rezeki gitu aja. Karena enggak tahu, enggak bisa komunikasi, enggak lihat lah. Iya, betul. Kalau saya sendiri ngerasakan aura yang ada di sini itu positif. Ya, mungkin karena kan kita kadang bisa merasakan ya. Iya. Ketika kita masuk ke suatu lingkungan yang baru, tempat yang baru, kan saya juga baru pertama kali toh tadi ke sini toh. Iya. Saya rasa positif, auranya bagus. Gitu. Ya. Di sini pasti kalau barang antik itu kan dulu semacam kayak lesung ini. Lesung ya. Lesung itu kalau buat saya dia bawa pamor positif ya, bawa aura positif. Karena gini, histori lesung itu kan dulu orang mau bikin itu kan butuh puasa. Biasanya kalau orang butuh puasa terus harinya ditentukan. Terus sebelum numbuk pertama itu bancaan dulu. Bancaan dulu. Dari situ dia ono prihatinis kok orang ini. Ya, jadi tidak asal bikin ya. Tidak asal bikin. Nah, ini kalau menurut saya itu positif. Positif ya, betul. Oke. Positif. Entah itu mungkin karena kayu tua ada isi atau ya yang penting kita ngajeni tadi ya. Barang apapun kita ajeni. Ya seperti itu. Oke. Terima kasih Mas Isa untuk waktunya ya, buat ngobrolnya. Nggak pendek, nggak panjang. Tapi saya berharap apa yang kita obrolkan ini bisa menginspirasi seperti tadi ya. Jadi kalau rekan-rekan pemirsa pagi-pagi
seandainya Anda punya barang antik di rumah ya, entah itu peninggalan eyang, peninggalan simbah, peninggalan engkong ya, peninggalan apapun siapapun ya, Anda bisa menghubungi Mas Isa ya. Nah, nanti bosen dol ini. Bosen dol sini. Kita di sini siap menampung ya, menampung barang-barang peninggalan zaman dulu ya. Silakan nanti bisa menghubungi nomor HP-nya berapa Mas? 089533 029 0059. Ya, langsung aja. Jadi langsung hubungi HP yang disebutkan tadi. Ya. Oke, saya rasa itu dulu Mas. Terima kasih banyak ya. Salam sukses. Terus semangat. Apapun yang terjadi tetap maju, jangan berhenti. Ya. Oke. Nah, ini ya satu produk namanya Propoelik. Ya. Nah, ini adalah ekstrak dari propolis dari seluruh dunia yang terbaik dikumpulkan di sini jadi ekstrak. Jadi ini sebagai immunity. Bagus sekali untuk kekebalan tubuh kita, untuk anti radang, antivirus, anti kuman, anti inflamasi. Nah, seperti ini. Ini Propoelik ya. Luar biasa ini untuk menjaga kesehatan kita. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Isa ya. Sukses nggih. Baik pemirsa pagi-pagi yes, demikian perbincangan saya dengan Mas Isa kali ini. Jadi beliau ini adalah rekan muda yang luar biasa yang terjun di dunia antikan ya, di barang-barang antik semuanya ya Mas ya. Semuanya. Nggak meliputi macam-macam apa tapi semua macam ya. Pokoknya yang antik, yang jadul siap menerima, siap membeli, siap mengoleksi ya. Oke. Demikian dulu sesi kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk mendukung liputan-liputan Pagi Yes berikutnya. Oke, salam sukses. Pagi Yes. Betul.